Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendampingi kami, selalu memberi support kepada kami. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, terutama untuk Bapak Cahyo sebagai pembimbing P5 kami. Dan yang berbahagia Ibu Bapak peserta IHT saat ini. Kami dari SMP 2 akan menyampaikan tentang kearifan lokal untuk pertemuan P5. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kata atau kekurangan, nanti mohon kritik yang membangun. Untuk lebih jelasnya, paparan ini akan disampaikan oleh Bapak Sugi, rekan kami. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru-guru kami. Ini kami akan paparkan proyek penguatan profil Pancasila di SMP Negeri 21 yang insya Allah akan kami laksanakan dengan tema yang pertama, insya Allah pertama, kearifan lokal, dengan judul Ragam Herbal Warisan Emak-emak Indonesia. Ya, ragam. Ya. Bapak-bapak mau nggak bawa ya, Pak? Yang baru itu emak-emak. Ya. Yang pertama, tujuan eksplorasi tanaman herbal menjadi salah satu proyek yang menarik untuk dilaksanakan sebagai aktivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi sejatinya lingkungan sekitar kita itu sangat kaya. Di halaman depan, di halaman belakang, di halaman samping, bahkan di selokan pun, kalau kita teliti, kalau kita jeli, di situ pasti ada yang hijau-hijau, bukan yang kuning-kuning. Ya. Pasti ada, entah itu yang berbatang keras, berbatang lunak, atau hanya sekedar rumput, dan di situ pasti memiliki manfaatnya tersendiri. Contoh, kita tahu di selokan-selokan sering kita jumpai ada tumbuhan ya sejenis itu yang bunganya warna putih seperti trompet kecil. 5, 4, 3 derajat pas. Tadi Pak Cahyo sudah betul sekali buat apa namanya? Ya, buat tetes mata. Itu sering kita jumpai di selokan-selokan, di tempat-tempat lembab. Ya, buat tetes itu pedes banget itu kalau dicoba. Saya belum coba. Ya. Iya. Soalnya mak saya di rumah kan sudah plus tuh. Jadi sering ngajarin. Kamu jangan pegang kacamata dulu tuh. Coba rasain pakai kembang telur. Kembang telur apa namanya? Korejat. Korejat bukan, telurnya warna biru. Iya, ini yang warna putih seperti trompet. Nah, itu namanya, kalau kita kenal di saya ya, namanya bunga kembang korejat. Karena kalau misalkan ditetes itu langsung paku, gitu, langsung korejat, gitu. Iya. Iya. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu ternyata lingkungan kita itu memang sangat kaya sekali kalau misalkan kita jeli dan teliti. Gitu. Dalam hal ini, emak-emak biasanya yang paling mengetahui. Emak-emak zaman dulu, emak-emaknya emak. Kalau emak-emaknya yang sekarang mungkin karena sibuk, ya, karena sibuk. Obat maaf ya. Obat mencret pun kalau sembelit apa namanya? BAB terus menerus beli diapet ke warung. Padahal kan bisa salah satunya tadi yang dari sisaan, mohon maaf, ada salak,
apa namanya, daun jambu biji itu tinggal kita gayem aja atau cocol garam biar sedikit ada rasa, udah selesai. Insya Allah langsung mampet 2 hari. Gitu ya. Masuk angin, beli tolak angin, padahal kan tolak angin terbuat dari apa? Herbal kan. Di situ ada ingredientsnya kan, ada komposisinya, jahe, madu, air, dan gula di situ. Kita gula punya, jahe punya, air punya, apalagi yang kita tidak punya, gitu kan? Nah makanya kami sedikit tergugah untuk melakukan proyek seperti ini. Next. Relevansi bagi peserta didik sebagai tempat penyemai karakter bangsa, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bisa menumbuhkan karakter-karakter baik dalam diri peserta didik. Ya, next. Karena waktunya sudah mulai jam 3 ini. Mohon maaf, Pak, ya. Ini nanti saya akan top speed. Saya akan kebut. Deskripsi proyek. Modul proyek ini mengambil topik ragam herbal warisan emak-emak. Di sini masih keluarga. Emak-emak. Tujuan proyek ini adalah menguatkan pelestarian tradisi bagi peserta didik jika menginginkan jenis lain dari tema kearifan lokal seperti budaya atau minuman khas bisa menggunakan modul ini. Semoga kalau laku. Terdapat 15 aktivitas dengan total durasi waktu 120 jam pelajaran yang dapat dilakukan secara blok selama 12 minggu atau 1 hari 10 jam pelajaran selama 3 bulan. Next. Ini ada alur. Ini mohon maaf ya, ke dalamnya tidak diubah. Harusnya jadi emak-emak juga. Yang pertama, inspirasi. Mengenal tumbuhan herbal itu penting. Dari mulai pemahaman sejak dini itu penting, karena kalau misalkan sudah tahu bahwa daun jambu biji itu dapat mengobati diare, anak itu kalau misalkan udah war-wer, jadi nggak usah mengeluh ke orang tuanya. Sama seperti saya waktu kecil, dari kecil remaja, kalau misalkan agak diare, kata emak saya, ambil daun jambu 3 biji, 3 helai, 4 helai, kayak makan gayem, telen. Jadi sampai sekarang kebiasaan, sampai terakhir kemarin bayi anak saya kan sedang diare itu. Gimana caranya? Berani-beraniin kan, karena memang itu terbuat dari herbal, daun alami. Jadi si daun jambu itu tidak saya gerus. Daun jambu saya pucuknya. Udah, saya masukkan ke dalam air hangat, tunggu 5 menit. Saya minumkan, nggak mau. Ada yang masuk mungkin sedikit, setetes 2 tetes. Alhamdulillah berhenti, sembuh. Iya, itu nyata. Iya, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu coba, tapi jangan banyak-banyak. Iya, takut mampet. Kedua, eksplorasi tanaman herbal sekitar. Lalu menciptakan dari kampanye, eksperimen. Nah di sini kita eksperimen rasa. Maaf Pak Guru Cahyo, ini kayaknya 100% meniru ini. Terus ada dari segi penyajian dan mendedikasikan berupa bercerita, berpertukaran pengalaman dengan teman sebaya, dengan teman yang lain nanti di luar, mungkin dengan orang tuanya, selebrasi dan refleksi. Target pencapaian proyek kita menggunakan 4 dimensi. Ya, yang pertama kebinekaan global, yang kedua kreatif, yang ketiga ya, gotong royong, keempat bernalar kritis. Selanjutnya, nah ini ada
alur aktivitas proyek. Dari mulai tahap bekali, apa bekali ya? Mungkin pembekalan ya, karena ini kita dituntut untuk kreatif biar berbeda dari yang lain. Terus ada kontekstual, eksplorasi, dan yang terakhir festival. Kita ada di puncak nanti, semoga terjadi. Next. Nah, ini yang mohon dikoreksi untuk tahapan seperti ini. Kami memang agak meraba-raba sambil merem, nggak nyampe-nyampe, tuh nggak kena-kena. Yang pertama tahap mengenal herbal dulu. Apa sih herbal itu? Herbal itu kimia atau kalau misalkan dalam benak anak-anak kan, sakit obat, kimia. Gitu. Terus yang selanjutnya eksplorasi isu, membuat ringkasan setelah kegiatan. Nanti di awal kita sosialisasikan, mungkin sosialisasi oleh guru IPA-nya yang mengerti bahan-bahan kimia yang terkandung dalam tumbuhan-tumbuhan. Dan yang ketiga, kita membuat grup merancang proyek yang akan dibuat nanti. Yang selanjutnya itu kontekstual. Dalam tahap ini ada 3 tahapan: mengenal fisik, analisis temuan, terus presentasi. Selanjutnya eksplorasi. Eksplorasi di sini nanti kita akan mengunjungi mungkin ke kebun-kebun tetangga, ke rumah-rumah warga, sambil ya ada jambu mungkin namanya bocah ya, petik, ada salad, petik. Semoga itu tidak terjadi. Ya. Kunjungan-kunjungan seperti ini memang harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Lalu nanti melakukan tanya jawab, nanti mungkin nanti di kebun tetangga ada yang pemilik kebunnya nanya, "Pak, ini daun apa ya?" "Oh, ini daun erih," gitu kan. "Apa sih erih itu?" "Ilalang." "Ilalang ada manfaatnya nggak, Pak?" "Bukan ilalang itu cuma hama yang merusak pohon-pohon dan sayur-sayuran yang kita tanam." "Oh, enggak. Ada manfaatnya walaupun gulma untuk mengobati sakit anyang-anyangan ya kalau tidak salah ya. Ya, itu erih, tapi akarnya bukan daunnya." Selanjutnya, oh iya daunnya juga. Kalau erih itu bisa buat zaman dulu tuh buat ini bersihin gigi. Iya, sejenis siwak. Terus membuat laporan, dan yang terakhir kita presentasi. Tahap festival ada aksi. Nanti setelah mengetahui jenis-jenis tanaman herbal, jahe, lengkuas, kunyit, mungkin serai, laos dan sebagainya, bumbu yang ada di dapur dan bumbu yang ada di kebun-kebun sekitar, kalau misalkan memiliki manfaat, nanti dikeringkan, bisa dijadikan minuman ramuan yang sangat-sangat hebat sekali. Dari mulai obat susah tidur, obat bikin ngantuk, obat bikin kuat, stamina dan sebagainya. Nanti terus selanjutnya ada selebrasi, pelaksanaan pameran, dan yang terakhir refleksi, bercerita tentang pengalaman dengan teman sejawat, bahkan dengan guru atau orang tuanya nanti di rumah. Terima kasih. Itu adalah sedikit paparan dari kelompok kami. Dan ini ada contohnya. Ini contoh. Ya. Ini kami menemukannya secara tidak sengaja. Di dalam contoh seperti ini ada pemanisnya yang bikin enak. Iya. Ada kayu secang, terus ada daun. Kalau orang awam tidak mengenal ini karena dalam kondisi kering. Ya, kayu secang, serai, daun pandan, daun puspa, jahe, terus
kayu manis. Oh, maaf Bu, tidak ada kunyit ini. Iya, tidak ada kunyit. Iya, kayu secang. Tahu kayu secang? Ibu belum pernah lihat ya? Ya, nanti kalau misalkan di bahasa Sunda kan ini menjadi wedang runta. Kalau pakai bahasa Indonesia wedang sampah. Karena nanti kalau di gelas diaduk-aduk seperti sampah seperti itu. Iya. Mohon bimbingannya kepada Bapak Guru Cahyo dan Bapak Guru yang lainnya. Kalau kami tersesat, tolong sesatkan kami. Terima kasih. Ada iklan dulu. Ini kami ada YouTube. Dikit lagi mau monetize. Udah 1000 lebih. Mohon ditolong kalau ada waktu luang iseng-iseng lihat. Ya Pak Cahyo aja sering termotivasi kok sama YouTube kita. Oh iya. Terima kasih, semoga tidak ada hujatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti. Semoga di akhir kegiatan ini presentasi dari kami bisa menghibur, bisa membuat ketawa dan bekal untuk pulang. Barangkali masih ada yang kurang jelas atau pertanyaan, kami persilahkan. Terutama Pak Guru Cahyo, mohon kritik dan saran yang membangun untuk bekal kami pulang. Buat saya keren, ini salah satu tantangan, menjawab tantangan tentang pendanaan terutama. Masuk ini berarti sudah memahami ketakutan Bapak Nusir dari SMP 2. Karena kalau lihat gitu tadi ramuan herbal warisan mama, berarti narasumbernya murah meriah. Ya, cukup menghadirkan mama di kelas, di setiap kelas. Mama itu bisa tampil, itu tuh jor-joran dia, nggak perlu dibayar. Ya, dia akan dandan ke salon pagi-pagi subuh-subuh karena mau tampil sebagai penyanyi. Dan itu bisa menjawab tantangan untuk menghemat anggaran. Keren buat saya keren. Kalau untuk teknik, kalau untuk tahapan-tahapannya, karena kami juga pernah melaksanakan, kami tahu bahwa banyak sekali memang tanaman obat yang bisa dieksplor, dan saya yakin di akhir dalam prosesnya anak-anak akan lebih gampang belajar karena sumber belajarnya banyak. Tinggal di akhirnya apakah cukup dengan wedang runta aja di setiap kelas produknya, atau menambahkan produk yang lain biar lebih ramai. Saya kira itu aja. Ya, teman-teman dari sekolah lain. Ya, tapi saya bangga karena waktu di kelas saya tidak sampai sejauh ini ketika presentasi bawa sampel seperti sampai buat videonya keren. Berarti saya berhasil nih. Ya. Nah, saya ingin ini ditularkan ke anak-anak nanti. Jadi anak-anak itu sampai sejauh itu nanti, sampai mencari sumber, tertarik meneliti sesuatu, tertarik untuk menciptakan ide. Berarti kalau kita sudah bisa begitu, kita berhasil dalam proses pembelajaran proyek. Ya, itu aja kalau dari saya. Maka ada yang mau komentar? Waktu ini sudah jam 3 lebih. Jadi kami sekali lagi mohon maaf jika banyak kata atau kekurangan dalam penyajian paparan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum